Renungan Harian Katolik, Sabtu 2 November 2024. Melihat dan percaya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes bab 6, ayat 40. Saudara-saudara, memperoleh hidup kekal adalah tugas dan panggilan setiap orang beriman. Di zaman yang ditandai oleh materi atau uang, manusia tidak pernah istirahat untuk tidak bekerja. Inilah ciri-ciri dari orang yang hidup di zaman materialistis, bahwa manusia dikuasai oleh materi dan kesenangan hidup. Jika manusia terus mencari kepuasan diri dengan materi dan melupakan Allah, maka yang akan terjadi adalah kekeringan makna hidup. Manusia akan cenderung terus mencari dan tidak pernah puas. Hidup kekal dimungkinkan apabila kita mengimani kebangkitan Kristus, yang dalam kitab suci dijadikan olehnya seperti dikehendaki oleh Bapa. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kepercayaan akan hidup kekal inilah yang memberikan harapan bagi setiap orang beriman. Sebagai orang beriman, hidup tidak berakhir pada kematian, melainkan dilanjutkan dengan hidup kekal. Sabda Tuhan sebagaimana dalam Injil hari ini, kiranya meneguhkan kita perihal akhir yang bahagia dari perziarahan iman para pengikut Kristus, yaitu kebangkitan pada akhir zaman dan beroleh hidup yang kekal bersama Allah. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kristus menjadi jaminan bagi kita orang-orang beriman untuk mencapai kehidupan abadi bersama Tuhan. Sekarang kita melihat Dia secara tersamar melalui sakramen Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya, bacaan kitab suci, doa, dan aneka kegiatan rohani. Kita mengalami kehadirannya melalui permenungan atas alam, peristiwa-peristiwa kehidupan dan perjumpaan dengan sesama. Akan tetapi, nanti pada saat kebangkitan orang-orang, kita percaya akan bertemu Tuhan secara langsung dan menikmati sukacita abadi dalam kerajaan-Nya. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang melihat akan mempunyai kehidupan kekal. Begitu mudah membiarkan kata-kata ini lewat begitu saja dan tidak bertanya apapun. Tentunya Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka yang melihat Dia secara fisik akan dapat mengambil bagian dalam kebangkitan pada hari akhir. Yesus berharap agar kita perlu percaya kepadanya terlebih dahulu, maka kita dapat melihat Dia. Gereja Katolik mengimani bahwa kehidupan tidak berakhir dengan peristiwa kematian. Peristiwa kematian hanya mengubah kehidupan dari yang fana dan sementara di dunia ini kepada kehidupan rohani yang abadi bersama Tuhan. Sesudah perziarahan di dunia ini selesai, tersedialah bagi orang beriman kediaman abadi di surga. Hari ini kita diajak untuk mengenang dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita memohon agar saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia disucikan dari segala dosa mereka, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, dan boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi kanan Allah, Bapa kita. Sabda Tuhan pada hari ini menyejukkan hati kita, dan memberikan pengharapan bagi mereka yang sudah meninggal seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Doa dan peringatan dari kita yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal tentulah dimaksudkan untuk memohon agar janji Yesus Kristus berlaku pula pada kaum kerabat kita yang telah meninggal. Bapa yang Maha Rahim, kami memohon keselamatan kekal bagi orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.